Selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Sepanjang hari diberkati Tuhan dan menyadari kasih Tuhan yang begitu berlimpah selalu hadir dalam kehidupan setiap saudara. Nah, seketika kita membaca Yohanes 3 ayat 16. Ayat itu pasti ayat itu sudah familiar karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, sering kali kalau kita baca ayat itu kita berhenti pada kalimat ini. Supaya tidak binasa. Ya, kita bersyukur karena kita telah diselamatkan dari hukuman. Kita lega karena dosa kita diampuni. Tetapi sebenarnya inti daripada ayat ini bukan hanya tentang lolos dari kebinasaan, melainkan tentang menerima hidup yang kekal. Nah, banyak orang percaya hidup dengan mentalitas yang penting saya tidak masuk neraka. Padahal Yesus tidak datang hanya untuk menyelamatkan kita dari sesuatu, tetapi untuk membawa kita masuk ke dalam sesuatu, yaitu relasi atau hubungan yang hidup dengan Tuhan. Dosa memang memisahkan manusia dari Tuhan. Sejak kejatuhan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan itu rusak. Namun ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesus tidak sekedar menghapus dosa, Yesus membuka jalan kembali kepada Bapa. Salib itu bukan hanya pengampunan. Salib adalah undangan. Undangan untuk kembali ke dalam pelukannya Tuhan. Karena dalam Injil Yohanes 17 ayat 3, Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Perhatikan kata-katanya dalam sini, mengenal. Nah, kita perhatikan bahwa hidup kekal didefinisikan sebagai mengenal Tuhan. Kata mengenal di sini bukan sekedar tahu secara intelektual. Ini adalah pengenalan yang intim, relasional, dekat, seperti hubungan yang hidup dan penuh kasih. Jadi, hidup kekal bukanlah terutama tentang durasi. Yang bicara tadi kata hidup kekal tadi, selamanya saya tidak masuk neraka tapi masuk surga. Tetapi hidup kekal itu tentang kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Ada orang yang sudah percaya Yesus, tetapi hidupnya masih jauh secara relasi dengan Tuhan. Ada, udah diselamatkan, udah dibaptis, bahkan baptisnya nggak satu kali lagi gitu saudara. Tapi kehidupannya secara relasi masih jauh dari Tuhan. Orang itu mungkin tahu doktrin, orang tersebut datang ke gereja, bahkan tidak sedikit yang mengambil bagian dalam pelayanan, tetapi hidupnya dengan Tuhan tidak ada keintiman. Tidak ada percakapan hati ke hati dengan Bapa. Tidak ada sukacita di dalam hadiratnya Tuhan. Flat aja kayak hidupnya. Seperti sebuah kewajiban. Nah, bayangkan seorang anak yang secara legal adalah anak sah bapaknya. Tetapi dia tidak pernah berbicara dengan bapaknya. Ya, secara status dia benar. Statusnya dia punya bapak dan dia sebagai anak. Tetapi relasinya menjadi dingin. Nah, demikian pula keselamatan bukan hanya perubahan status di surga. Keselamatan adalah restorasi sebuah hubungan. Nah, seringkali kita berhenti di pengampunan. Kita berkata begini, puji Tuhan dosaku sudah diampuni. Lalu kita kembali menjalani hidup dengan kekuatan sendiri. Padahal saudara, Yesus membuka akses supaya kita ini bisa hidup setiap hari dalam persekutuan yang terus-menerus dengan Bapa. Kita bisa mendengar suaranya Bapa. Kita bisa merasakan kasihnya Bapa. Dan kita bisa dipimpin dalam Roh Kudus-Nya. Nah, saudara, jangan biarkan kita hanya puas dengan diampuni saja. Jangan puas sampai di situ. Masuklah saudara ke dalam hadirat-Nya. Nikmatilah persekutuan dengan Tuhan every day, every time. Karena di sanalah kualitas hidup kita itu akan berubah. Ketika seseorang hidup dalam keintiman dengan Tuhan, maka damainya tidak tergantung keadaan lagi. Ketika seorang hidup keintiman dengan Tuhan, sukacitanya tidak tergantung dengan situasi lagi. Ketika seorang hidup dalam keintiman dengan Tuhan, identitasnya tidak tergantung dengan pengakuan orang. Kenapa demikian? Karena sumber hidupnya bukan lagi dunia, tetapi Allah sendiri. Hari ini Roh Kudus mungkin sedang mengingatkan Anda dan saya. Apakah kita hanya percaya Yesus mati untuk dosa kita saja? Atau
kita benar-benar percaya bahwa kita hidup bersama Tuhan setiap hari. Hidup kekal sudah dimulai, bukan nanti, tapi sekarang. Bukan setelah kematian. Setiap kali kita berdoa dengan hati terbuka. Setiap kali kita membaca firman dan membiarkan Tuhan berbicara. Setiap kali kita menyadari hadiratnya dalam keseharian kita. Itulah hidup kekal. Kualitas hidup yang berasal dari relasi kita dengan Tuhan. So mari kita mulai hari ini. Kita mengambil langkah lebih dalam. Bukan hanya berkata begini, Tuhan terima kasih untuk pengampunan. Bukan hanya begitu. Bukan hanya seperti itu. Tapi juga berkata begini, Bapa, aku ingin mengenalmu lebih dalam. Aku ingin berjalan bersamamu, Bapa. Aku ingin menikmati Engkau setiap hari, Bapa. Katakan seperti itu. Kenapa demikian? Karena Yesus tidak datang hanya supaya kita tidak binasa. Tapi Yesus datang supaya kita hidup. Dan hidup dalam kelimpahan relasi kita dengan Bapa. Kiranya hari ini kita tidak berhenti di pengampunan, tetapi terus masuk dalam keintiman dengan Tuhan. Diberkati saudara sepanjang hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.